Bahaya stunting mengancam anak-anak dan bangsa kita. Hampir 9 juta atau lebih dari sepertiga balita Indonesia mengalami stunting. Di Asia Tenggara, hanya Laos, Kamboja, dan Timor Leste yang memiliki angka stunting lebih tinggi dari Indonesia. Jika situasi ini dibiarkan, mereka bisa menjadi generasi yang hilang. Stunting adalah ketika balita lebih pendek dari standar tinggi badan seumurnya. Stunting disebabkan oleh kekurangan gizi dalam waktu yang lama pada 1000 hari pertama kehidupannya dari janin sampai anak berusia 2 tahun. Perkembangan otak dan fisik pada balita stunting menjadi terhambat. Mereka rentan terhadap penyakit. Akibatnya, anak stunting cenderung sulit berprestasi. Ketika dewasa, anak stunting mudah mengalami kegemukan sehingga beresiko terkena penyakit jantung, diabetes, dan penyakit tidak menular lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sahabat Kabar Podcast. Hari ini kita bertemu lagi dengan Bapak Dandim Kabupaten Mukomuko, Dandim 0428 Mukomuko, Bapak Kolonel Sisi Rinaldo Rusdi SIP, dan yang di sebelah saya ini Bapak Sahrul, yaitu Ketua Penyuluh KB Kabupaten Mukomuko. Hari ini kita akan membahas sedikit tentang topik terkait ketahanan pangan sebagai kunci gizi pencegahan stunting. Seperti itu. Kabarnya bagaimana Pak Dandim hari ini Pak Dandim? Alhamdulillah. Pak Sahrul? Alhamdulillah kita semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Seperti itu. Nah, baik, yang sahabat kabar, kalau kita pahami saat ini gejala gizi buruk atau stunting ya seperti itu sangat mengkhawatirkan untuk generasi kedepannya. Di sini ada kegiatan yang digagas dari Pak Dandim, yaitu terkait ketahanan pangan, yaitu korelasinya dengan BKKBN, yaitu pencegahan stunting seperti itu ya. Untuk Pak Dandim dari program TNI, Pak Dandim, kalau untuk ketahanan pangan sehingga korelasinya menjadi stunting, untuk pencegahan stunting itu seperti apa Pak Dandim? Ya. Terima kasih Pak. Jadi berkaitan dengan, sebenarnya secara umum berkaitan dengan tahun 2045, mana nantinya diharapkan pada saat Indonesia Emas itu kita mendapatkan potensi potensi anak bangsa itu yang terbaik. Nah, hitungannya sekarang sudah tahun 2022, nanti 2045. Berarti anak-anak yang sekarang ini yang lahir pada saatnya nanti di 2022 mereka pada usia-usia yang produktif. Betul. Usia-usia yang akan matang lah. Di antara 25 sampai 30 tahun kan. Nah, cuman saat ini kondisi anak-anak yang sekarang ini, terutama di wilayah kita Kabupaten Mukomuko, menurut data yang kita input, kita cari kan cukup banyak yang saat ini mengalami stunting ya. Nah, korelasinya bahwa program stunting ini, bahwa Bapak Kasat dulu mendapatkan petunjuk dari Bapak Presiden bahwa dalam rangka menyiapkan Indonesia Emas itu, maka Pak Kasat mencetuskan ada beberapa program unggulan ya. Salah satunya masalah ketahanan pangan. Okay. Itu nanti termasuk pencegahan stunting. Kemudian juga untuk manunggal air ini kan berkaitan dengan dengan gizi dan lain-lain. Itu gambaran awal relasi. Berarti dari TNI sendiri sudah memang memprogramkan hal itu, pencegahannya memang kerunutannya ke stunting untuk menghasilkan generasi yang bagus seperti ke depannya seperti itu. Nah, Pak Sahrul dari BKKBN, sebenarnya orang juga banyak bertanya kan, stunting itu apa sih Pak Sahrul? Nah, coba dijelasin sedikit. Ya, stunting itu banyak definisinya. Kita ngambil merujuk pada Perpres 72 yang tahun 2021. Stunting itu adalah keadaan gizi buruk,
gangguan pertumbuhan dan perkembangan pada anak akibat kekurangan gizi dan penyakit infeksi berulang. Oh iya. Ini ditandai dengan panjang atau tinggi badannya Ukuran anak gitu ya. tidak sama dengan anak-anak sebaya. Ini nanti betul. dibuktikan oleh pihak kesehatan. Itu di Perpres 22. Oh berarti stunting tuh karena mungkin gizi buruk yang menyebabkan ukuran badannya tidak normal Tidak seperti itu. normal. Nah, jadi kalau untuk dari program Pak Sahrul sendiri dari BKKBN untuk pencegahan stunting ini ataukah ada edukasi ke masyarakat atau seperti apa? Oh ada iya, ada apa? sekali. Jadi pencegahan stunting itu sebenarnya kalau bahasa kerennya konvergensi, Konvergensi. gotong royong. Nah, kami kenal juga istilah tuh segala sektor lah, multi level dan multi sektor. Siap. Kalau dia multi sektor, multi level yang mencegah stunting ini ya dari BKKBN pusat, provinsi, kabupaten, jenjangannya sampai seperti dari itu. kecamatan sampai di desa. Kalau dia multi sektor, ya Pemda, Iya, betul. TNI, Betul. Polri, Bidan Desa, PLKB seperti saya, gitu, PKK, Dharma Wanita, dinas-dinas terkait, untuk sanitasi misalkan dinas PUPR gitu. Udah jalan Pak gitu. Cuma kita sesuai dengan Perpres 72 ini kita leading sektornya BKKBN. BKKBN. Oke. Jadi untuk kegiatan stunting sendiri ya memang di sektornya BKKBN berarti. Iya. Tapi butuh namanya kerjasama tadi. Betul. Tadi seperti yang tertarik dibahas tadi Abang, masalah airnya dari ketahanan pangannya Bang. Jadi dan kita pahami juga sahabat kalau kita lihat mungkin di desa-desa ini ada Babinsa, petugas Babinsa datang ke desa-desa memberikan sosialisasi bersama petugas BKKBN dan bidan desa. Itu berarti program yang dimaksudnya korelasi seperti itu ya Bang. Iya, Seperti iya. itu. Dan untuk dikasih tahu sahabat kabar, kalau Pak Dandim kita ini adalah bapak asuh anak stunting Kabupaten Mukomuko. Close dulu deh untuk Pak Dandim kita. Jadi juga ditambah lagi saya lihat nih Pak Dandim peran-peran anggota Babinsa datang ke desa ini memberikan edukasi atau emang itu sudah diprogramkan atau bagaimana Pak? Ya memang ada perintah juga dari pimpinan untuk melaksanakan pencegahan. Betul. Jadi kita di wilayah di Kodim ini berinisiatif dan juga untuk langsung turun ke Masyarakat langsung ya Pak Dandim ya. ngecek gitu kan. Karena berkaitan dengan gizi ini diharapkan kita bisa mandiri. Betul. Apalagi kondisi sekarang kondisi di negara kita inflasi Iya lah, betul dan inflasi. lain-lain. Nah, Secara itu global harapannya- juga seperti itu ya. harapannya setiap rumah tangga itu bisa mandiri. Makanya kita sudah untuk ketahanan pangan itu berkaitan dengan pencegahan stunting Betul. kita diperintahkan untuk mendata lahan-lahan tidur. Orang tidur ya. Iya. Nanti dimanfaatkan untuk kepentingan penambahan gizi. Oh betul. Dengan gizi masyarakat, apalagi yang di rumahnya sendiri itu Oh iya. punya lahan yang terbengkalai, itu berusaha dimanfaatkan, kita manfaatkan. Berarti memang luar biasa kegiatan yang kita visual kita lihat. Kalau saat ini yang kita sahabat kabar lihat mungkin di desa adanya petugas BKKBN, Babinsa. Nah, seperti itu ya, seperti dalam konteks itu. Karena memang kerja ini nggak bisa kerja sendiri ya. Kita harus kerja semua. Jadi Gotong royong. ya untuk sahabat kabar yang ingin bertanya seperti apa nanti di bawah ini nanti ada nomor Pak Sahrul. Kalau lebih mau intens seperti itu kan, seperti apa sih stunting? Karena kan lebih mau jelasnya seperti apa. Nah, Pak Dandim, kira-kira di pembicaraan yang singkat ini ada pesan nggak Pak Dandim untuk masyarakat kita di Kabupaten Mukomuko? Ya, pesan saya, karena pencegahan stunting ini kan kita bersama-sama, tidak bisa sendiri. Jadi seluruh lapisan masyarakat sama-sama kita mulai belajar edukasi apa sih stunting itu, ya. Terutama kita juga harus mulai diedukasi dari dini, ya. Bukan hanya PAUD saja, tapi ada PESUD, PSUD kan, pendidikan stunting usia dini. Usia dini. Nah, usia dini itu seperti apa gitu? Nah, iya. Itu bahasa saya aja Pak PESUD itu. Bukan ini, jangan ini. Iya betul. Itu ini saya saja itu. Iya. Jadi pencegahan stunting itu harus dari hulu, dari awalnya itu. Jadi masa dia layak dia nikah, kondisinya itu. Karena kita kalau mau nikah itu kan ada cek kesehatan, betul cek kesehatan. Kalau sudah oke, ke agama pun Ya, di kantor agama, di KUA ya seperti itu. dia
kan ada batasan umur. Iya. Nah, yang kita waspada itu kalau misalkan ya kita tahu lah perekonomian Iya, masyarakat betul, kan betul. ya ini. Tapi yang kita harapkan itu dia di umur yang pas untuk menikah. Jadi di awal dimulai dari SMA awal itu sudah mulai ada edukasi Betul, berkaitan betul. sama harapannya sama-sama jangan hanya dari pihak dari BKKBN atau dari TNI, kesehatan ya. puskesmas atau kita saja. Tapi kan banyak media-media atau Betul, sarana-sarana yang bisa untuk Menjadi edukasi ya, seperti menjadi itu. edukasi pembelajaran. Baik, itu pesan Pak Dandim kita. Nah, sekarang pesan dari Pak Sahrul, Ketua KP Kabupaten Mokomuko seperti apa sih? Kalau kami berpesan, ya mungkin untuk diri kami sendiri juga gitu. Betul. Secara umum pada kita semua, marilah kita bersama-sama bergotong royong kita menyelesaikan kasus stunting ini, atau dengan bahasa kita dari awal dari kita perang melawan stunting. Oke. Harus perang melawan stunting, kita kenali musuh kita. Siapa musuh kita? Stunting itu. Nah, keluarga yang beresiko stunting itu adalah seperti Pak Dandim bilang tadi, yang di rumahnya ada catin, ada ibu hamil, ada baduta, ada balita. Nah, pesan saya ke kami, mari kita care dengan unsur-unsur yang kita sebutkan tadi melalui cara yang kita sebutkan tadi ya, gotong royong tadi gitu. Akan stunting ini. Oke, jadi kita sepakat hari ini bahwa kita perang melawan stunting, Bang, demi generasi yang menuju generasi emas. Ya, Oke. 2045. Oke, jadi sahabat kabar, memang selalu singkat pembicaraan kita, walaupun singkat tapi mudah-mudahan dapat bermakna yang baik seperti itu. Nah, jadi kita tutup perbincangan singkat ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa salam stunting. Ya. Ayo salam stunting ya. Stop. Stop stunting.